Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama Movie Woofy. Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Prey. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut. Toby, seorang remaja yang sedang mengalami trauma atas kematian ayahnya, dia sangat menyesali kejadian malam itu. Di saat ayahnya meminta bantuan untuk memperbaiki mobil kepada Toby, tapi dia lebih mementingkan bermain HP daripada membantu ayahnya itu. I could use your help in the garage. Tak lama kemudian datanglah dua orang pencuri. Ayah Toby pun tak bisa berbuat banyak hingga akhirnya tewas terbunuh. No. Toby. Untuk mengobati trauma itu, Toby pun mengikuti sebuah terapi yang unik. Toby mengikuti sebuah terapi yang bernama hilang temu, yang mana terapi ini adalah berkemah di sebuah pulau kosong sendirian. Allow you a chance to gonna camp on a different island by yourself for 3 days and 3 nights. Sang pemandu wisata yang bernama Kay pun mengantarkan Toby ke pulau tujuan, dan dia berpesan kepada Toby untuk kembali ke tempat ini setelah 3 hari. Here at the crack of dawn in 3 days with your stuff packed. Baru saja berada di pulau itu, Toby sudah mengalami berbagai kesialan. Dia pun mencoba mencari makanan di dalam hutan, bahkan hingga larut malam sekalipun. Namun saat mencari makanan tak sengaja dia melihat makhluk aneh. Toby langsung lari sejauh mungkin dari makhluk itu, tapi karena saking takutnya, malah Toby tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya dia terbangun dan melihat ada seorang gadis, sebut saja Madeline. Toby yang penasaran itu mencoba mengikuti kemana arah Madeline pergi. Ternyata Madeline sedang berburu monyet untuk dimakan. Dia pun mengajak Toby ke sebuah gubuk dan makan monyet bakar itu sekalian. I'm part of this lost and found program. Oh, it's actually really delicious. Hari pun mulai gelap. Madeline meninggalkan Toby sendirian dan menyarankan Toby untuk tinggal di gubuk itu. Stay close to the fire. Keesokan harinya, Madeline kembali menemui Toby. Dia mengajari Toby bagaimana cara bertahan hidup sendirian di alam bebas. Sementara itu, Toby sesekali mengajak ngobrol Madeline dan terungkap fakta bahwa Madeline tidak tinggal sendirian di pulau itu. Awalnya dia bersama ayah ibunya, namun kini yang masih hidup hanya dia dan ibunya. It's still here? Just my mother. Hari pun sudah menjelang maghrib, itu artinya Madeline harus kembali ke rumahnya. Namun sebelum Madeline pergi, Toby berpamitan kalau besok pagi dia akan pulang. Talking about. I'll see you tomorrow. No, tomorrow I leave. Tepat jam 3 subuh, Kay menjemput Toby ke pulau itu. Tapi Toby tidak ada di tempat yang sama seperti dia datang. Kay pun mencari keberadaan Toby, tapi sayang sekali dia malah bertemu makhluk menyeramkan, dan sayang sekali Kay malah tewas. You're seriously jeopardizing the other pickups. I don't have time for all this. Keesokan harinya Toby kembali ke tempat di mana dia datang, tapi Toby tampak kebingungan karena dia tidak menjumpai Kay. Setelah tengok sana, tengok sini, Toby malah melihat ada kapal yang terbalik. Toby pun menuju ke kapal itu, tapi alangkah kagetnya, dia malah melihat seorang wanita keluar dari kapal tersebut.
Setelah wanita itu pergi, Toby mencoba memasuki kapal itu dan mencari makanan yang mungkin masih ada yang tersisa. Tapi saat dia mencoba membuka pintu, tiba-tiba saja dia pun sangat panik melihat mayat Kai yang sudah terbujur kaku. Akhirnya Toby memutuskan untuk kembali ke dalam hutan, dan di tengah-tengah perjalanannya itu dia menemukan sebuah rumah kayu. Dia pun mencoba mencari ini itu, dan alangkah kagetnya dia menemukan tasnya Kai. Hey, this is the secret you copy. Berselang lama dia mendengar suara orang datang, atau suara wanita misterius kemari yang ternyata dia itu ibunya Madeline. Toby pun langsung bersembunyi dan tak sengaja kepergok oleh Madeline. Sebelum ibunya tahu keberadaan Toby, Madeline pun menyarankan Toby pergi ke pinggir pantai dan dia nanti akan menemuinya. East of the rock beach. I'll meet you there. Go. Go. Why? Because you can't. Setelah menunggu hari hingga petang, akhirnya Madeline datang menemui Toby. Toby langsung bercerita kepada Madeline tentang Kai yang telah dibunuh oleh ibunya. Madeline hanya bisa terdiam dan dia malah teringat tentang masa kecilnya, yang mana dulunya ada ayah dan adiknya di pulau itu. Hingga pada suatu malam mereka tewas bersimbah darah. Madeline percaya bahwa ibunya lah yang melakukan itu semua. And mother covered him. Esokan harinya, Toby kembali berpetualang di pulau itu. Tapi alangkah kagetnya, dia bertemu dengan temannya yang bernama Cameron. Cameron juga termasuk orang yang ikut terapi hilang temu. Doing here? Jay never showed up. Toby pun menceritakan semua yang dia alami di sana. Sementara Cameron mengajaknya kabur secepatnya dari pulau itu agar tak terjadi hal yang menyeramkan seperti yang Toby ceritakan. No boats come around here. I mean, why would they? Toby pun menyetujuinya, namun sebelum dia pergi, ia berniat mengajak juga Madeline untuk kabur. Langsung saja Toby datang ke rumahnya Madeline, tapi anehnya dia tidak menemukan Madeline dan justru aksinya kepergok oleh ibunya. Okay, please let me go. Okay, Toby yang ketakutan itu langsung lari menuju hutan dan untungnya ibu Madeline terkena jebakan yang telah ia pasang kemarin. Sebuah fakta yang mencengangkan kembali hadir. Ternyata bukan ibunya Madeline yang membunuh Kai dan juga suaminya. Dahulu kala ada sebuah sekte pemujaan setan, dan setan itu malah masuk ke dalam tubuhnya Madeline yang akhirnya menghabisi semua orang di sana. Who killed Kay? Huh? Madeline pun memberikan sebuah jimat yang mana itu berguna untuk mengusir setan tersebut. Sementara Cameron yang tadi tinggal sendirian malah tak sengaja mendengar suara-suara aneh. Dia pun mencari asal suara tersebut, namun tiba-tiba saja tak lama kemudian Toby pun menemukan jejak darahnya Cameron, dan benar saja di sana dia juga bertemu Madeline yang telah berubah menjadi monster. Toby pun langsung melumpuhkan Madeline dan juga tidak lupa memberikan jimat yang tadi dia bawa. Tanpa basa-basi, Toby langsung pergi menuju mercusuar dan membawa bensin yang dia ambil dari rumah Madeline. Setelah berhasil menghidupkan kembali mercusuar, Toby pun berniat pergi ke pantai sembari menunggu kapal bantuan datang. Tapi rencana tak berjalan mulus. Madeline kembali datang dan berusaha membunuh Toby.
Untung saja Topi berhasil meloloskan diri dan kini dia membakar sisa bensin yang ia bawa. Tak lama kemudian wujud asli Madeline pun kembali seperti semula. Namun kali ini Topi lebih memilih meninggalkannya di tempat itu daripada mengajaknya pergi dari pulau tersebut. Di akhir cerita memperlihatkan sebuah kapal datang ke pulau tersebut dan ternyata yang menaiki kapal itu adalah Madeline. Akhir yang membagongkan dan camat.